selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi nih di Ibadah Online GKI Pengadilan Bogor, kelas besar. Bertemu lagi dengan Kak Dea yang akan memimpin pujian pada hari ini dan juga akan memandu sekolah minggu kita pada pagi ini. Kakak mau tanya nih, kabar adik-adik semuanya? Semuanya pasti sedang bersukacita dan luar biasa bersemangat kan? Kakak yakin semuanya bersukacita. Nah, kita hari ini pastinya mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, belajar Alkitab dan juga belajar bersama-sama untuk menghayati firman Tuhan yang boleh kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu pujian Semua Puji Tuhan. Yuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak ya. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Takut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Lewat lagu yang tadi boleh kita nyanyikan, kita boleh terberkati luar biasa. Karena apa? Kita boleh diberikan kesehatan, kondisi yang luar biasa, boleh diberikan orang tua, teman-teman, sukacita lewat aktivitas kita, yang pastinya itu semua berasal dari Tuhan saja loh adik-adik. Kita hari ini mau semakin belajar mendalami firman Tuhan lewat ibadah pada sekolah minggu hari ini. Kita mau belajar apa ya adik-adik hari ini? Nanti kakak akan jelaskan lagi. Mari yuk kakak undang adik-adik semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk ibadah hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, kami sungguh menyayangi Engkau. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang tiada henti-hentinya buat kami. Kami boleh diberikan segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan. Dan kami amat sangat mensyukuri hal tersebut. Kasih karunia-Mu sungguh besar buat kami Tuhan, dan kami betul-betul dapat merasakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat ibadah sekolah minggu hari ini, buat firman yang boleh kami dengarkan nanti. Tolong Tuhan bukakan hati, telinga, mata, pikiran kami, semuanya hanya terfokus, hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Kiranya Engkau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin pujian dan membawakan firman hari ini. Tuhan boleh sertakan, Tuhan boleh berikan mereka hikmat agar dapat menyampaikan kasih setia dan firman-Mu saja yang boleh bersabda lewat kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini Tuhan. Kami mau siap untuk beribadah pada hari Minggu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seringkali nih kita masih ada yang lupa berdoa nih pastinya. Hayo, enggak ya? Kakak yakin dan kakak harap semuanya adik-adik di sini tidak ada yang lupa berdoa. Kita mau belajar nih hari ini lewat firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berdoa. Tuhan memberikan keberanian. Apa sih itu maksudnya? Kita akan belajar lebih lanjut lewat firman Tuhan dan lewat tokoh Alkitab pada hari ini. Nah, tapi untuk itu sebelum kita beranjak ke firman Tuhan, yuk kakak undang adik-adik semua, kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sambil berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti ibadah sekolah minggu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tema kita hari ini, dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat tentang cerita minggu yang lalu? Ya, kemarin minggu kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kisah tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang yang lumpuh yang meminta-minta di depan gerbang bait Allah. Dan hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang berada di bait Allah, mereka mengajar dan memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Maka ketika mereka sedang mengajar, mereka didatangi oleh para imam dan juga kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Mereka sangat marah tentang apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan di dalam tahanan. Pada keesokan harinya adik-adik, maka orang-orang yang tadinya menangkap Yohanes dan Petrus, mereka mengadakan sebuah sidang di Yerusalem. Mereka ditanya tentang apa yang mereka ajarkan. Mereka, Yohanes dan Petrus,
tidak takut dengan tekanan orang banyak dalam sidang tersebut. Tetapi di dalam sidang itu mereka memiliki keberanian untuk memberitakan tentang Yesus yang mati, bangkit, dan hidup kembali. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka dengan berani, mereka bersaksi tentang iman mereka. Sehingga orang-orang yang menangkap Petrus dan Yohanes terasa heran, karena mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Yohanes dan juga Petrus. Maka mereka bersepakat untuk membebaskan Yohanes dan Petrus. Mereka melepaskan mereka dari tahanan. Tetapi ada satu syarat. Yohanes dibebaskan, Petrus dibebaskan, tetapi mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus. Apakah Petrus dan Yohanes mengikutinya? Tentu tidak. Ketika mereka keluar dari penjara itu, maka mereka bercerita kepada murid-murid yang lain bahwa mereka dilarang untuk memberitakan, untuk menyampaikan, untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bagaimana reaksi para murid ketika mendengar berita itu? Apakah mereka marah? Apakah mereka demo? Apakah mereka berteriak? Tentu tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul dan mereka berdoa. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam persoalan mereka. Mereka berdoa, dan itulah yang terpenting adalah doa di mana mereka mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Mereka berdoa ketika mereka mulai bekerja atau mereka mulai berkumpul, mereka berdoa. Ketika pekerjaan mereka sedang berlangsung dan juga ketika pekerjaan mereka selesai, mereka tetap berdoa. Para murid terus berdoa dan selalu berdoa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain berdoa, mereka juga menghadapi setiap persoalan secara bersama-sama. Mereka kompak, mereka bersatu hati, mereka sehati. Sehingga ketika mereka bersehati, mereka satu hati juga sepakat untuk membawakan persoalan mereka di dalam doa-doa mereka. Di dalam doa mereka, mereka tidak meminta supaya diberikan keamanan. Mereka tidak meminta supaya mereka lepas dari semua kesulitan. Tetapi ketika mereka berdoa, apa yang mereka minta? Mereka berdoa agar Tuhan memberi mereka keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka diberikan semangat, kekuatan, keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan itu dengan setia kepada siapapun juga. Para murid tidak pernah takut karena mereka terus dan tetap berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika Petrus, Yohanes, dan para murid mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi ancaman, mereka menghadapi tekanan, mereka ditolong oleh Tuhan karena mereka memiliki doa yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita pun yakin bahwa apapun yang kita hadapi, kesedihan, kekecewaan, kegagalan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita. Kita
kita tidak pernah sendirian. Seperti Petrus dan Yohanes bersama dengan para murid yang lain ditolong oleh Tuhan, maka kita pun saat ini, murid-murid sekolah minggu, akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena itu adik-adik, ketika adik-adik menghadapi apapun juga, jangan pernah lupa untuk berdoa. Berdoa setiap saat, karena setiap saat Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Tuhan memberkati. Teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 14b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, itu dia tadi adik-adik firman yang boleh kita dengarkan. Kiranya firman hari ini bisa membawa pelita dan juga bisa membawa berkat bagi adik-adik semua untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan nih adik-adik. Yuk, kita sama-sama mengumpulkannya dengan mengumpulkan lewat mama papa, bisa dititipkan ke rekening gereja atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop yang nanti akan dikumpulkan bersama-sama pada saat ibadah offline. Nah, untuk rekening gereja bisa dilihat di sini. Tidak terasa adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai pada hari ini. Tapi tidak perlu khawatir, minggu depannya kita tetap akan bertemu bersama-sama di ibadah sekolah minggu online GKI Pengadilan Bogor. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kakak undang adik-adik semua, kita mau nyanyikan lagu bersama-sama, yaitu Berdoa Setiap Hari. Bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang, ku tetap bersuka cita, karena ku doa setiap hari. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang, ku tetap bersuka cita, karena ku doa setiap hari. Nah adik-adik, jangan lupa berdoa setiap hari ya. Nah, untuk menutup sekolah minggu hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami hari ini boleh diberkati lewat firman, lewat ibadah, lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan dan kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena kami sudah diingatkan untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, memohon ampun, maupun memohon pengharapan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena kami telah diingatkan untuk senantiasa berdoa agar hidup kami terus boleh diberikan keberanian yang hanya daripada Tuhan saja. Berkatilah Tuhan aktivitas kami seminggu ke depan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja buat kesehatan saya, kami, orang tua kami, dan juga buat guru-guru kami, semuanya Tuhan Yesus tolong. Bapa yang berkati, Bapa yang jamah, Bapa yang berikan kami sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan Yesus saja. Berkati semuanya Tuhan, aktivitas kami segala-galanya, kiranya Tuhan saja yang boleh campur tangan dan berjalan bersama kami. Terima kasih banyak Tuhan.
kiranya apa yang boleh kami dengarkan hari ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan lagi. Dadah.